What's up guys? Halo, apa kabar Sobat Wengi? Masih bersama saya Raden Mas dalam program acara Cerita Misteri Sobat Wengi. Ya, pada episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita dari Mbak April. Ya, siapa Mbak April? Kalau Sobat Wengi sudah mendengarkan dan menonton 2 episode sebelumnya, pasti Sobat Wengi tidak asing dengan sosok Mbak April ini. Oke, jika Sobat Wengi memiliki cerita-cerita misteri atau mau join di podcast Sobat Wengi, silakan hubungi di IG @lingsirwengi_official. Ya, aku adalah April, yang sudah sedikit diceritakan pada episode sebelumnya. Aku bersama 2 rekanku, yaitu Vika dan Dewi, saat itu bekerja di salah satu kafe yang baru dirintis oleh Roy, Bowo, Adit, dan Pras. April kala itu bekerja sebagai chef di kafe itu. Vika sebagai barista. Dan Dewi sebagai kasir dan juga pelayan. Sebelum kejadian itu, tidak begitu sering April mendapatkan gangguan ataupun melihat sosok-sosok penunggu kafe itu. Malah, Dewi lah yang sering melihat sosok di tempat itu. Namun, sejak awal bekerja, dia sering sekali merasakan pusing yang luar biasa. Kadang, dia juga demam. Itu terjadi pada malam hari selepas dia bekerja. Ya, awalnya dia berpikir kalau itu hanya sekedar kecapean setelah bekerja. Pada awalnya, April, Vika, dan Dewi tinggal di mes yang sudah disediakan kafe itu. Tapi beberapa minggu setelah kejadian penampakan pocong, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah selepas bekerja. Padahal jarak antara kafe dan rumah terbilang cukup jauh. Kurang lebih hampir 20 km. Namun mereka tetap melakukan itu untuk tetap dapat bekerja di kafe itu. Malam itu adalah malam di mana April terakhir bekerja di kafe itu. Saat itu, kondisi kafe sedang rame-ramenya. April sampai kewalahan melayani pesanan-pesanan para pengunjung. Dewi dan Vika turut membantu April. Tepat pada kejadian itu, saat Dewi sedang mencuci piring, Vika sedang menggoreng kentang goreng, dan April sedang mempersiapkan bumbu untuk pesanan rice ball. Tiba-tiba Vika memanggil Dewi dan April. Mbak, kursinya melayang." "Ya Allah Gusti," saut Dewi. "Vika, buruan panggil Mas Adi di depan," ucap April. Vika kemudian berlari memanggil Adit kala itu. Mendengar kejadian itu, Adit langsung berlari menuju dapur dan menurunkan kursi itu. Mereka sebenarnya sangat ketakutan melihat hal itu. Tapi demi kenyamanan pelanggan, mereka lebih memilih untuk diam dan melihat kejadian itu. "Fik, aku kok ngerasa pusing banget ya? Kamu kenapa, April? Apa kamu kaget dan masih takut dengan kejadian tadi?" "Gak tahu, Fik. Aku tiba-tiba gak enak badan." Sekitar jam 10 malam, mereka mulai berkemas untuk pulang. Vika membersihkan meja barista, Dewi melakukan pembukuan penjualan, dan April sedang mencuci piring di dapur. Tiba-tiba, April berteriak, "Mbak, tolong!" Vika dan Dewi pun kaget dengan teriakan itu. Saat itu, April hanya terduduk lemas dan sangat ketakutan. Karena air keran itu berubah menjadi darah segar. Vika dan Dewi sebenarnya tidak melihat kejadian itu. Tapi mereka melihat bekas darah di tempat cucian piring.
Karena pada waktu itu, Vika dan Dewi sebelum sampai di dapur, air sudah menjadi air biasa. Dewi dan Vika pun mengira kalau April terkena pisau atau pecahan piring ataupun gelas pada saat itu. Tapi ternyata, "Pew, buruan matikan kerannya." "Loh, April, kamu kenapa?" ucap Vika. "Aku takut, Vik. Aku takut. Air keran itu tadi keluar darah." Vika dan Dewi pun sangat kaget mendengar hal itu. Mereka bergegas berkemas dan pulang. April pada saat itu masih terlihat sangat lemas dengan wajah ketakutan. "April, kita anterin kamu ya. Kita khawatir kalau kamu kenapa-napa." "Iya, makasih ya Mbak." Setelah sesampainya di rumah, kondisi April masih sangatlah lemas. "Loh, kenapa dengan April, Mbak?" tanya ibu April. "April kurang enak badan, Bu," saut Vika dan Dewi. "Kami pamit pulang dulu ya, Bu." Kala itu April langsung menuju kamar karena dia merasakan pusing yang luar biasa dan belum sempat bercerita kepada ibunya. Keesokan harinya, barulah April menceritakan kejadian semalam kepada ibunya. "Oh alah, kok ngeri gitu nduk tempatmu kerja?" "Iya Bu, belakangan ini kafe itu sering terjadi hal-hal aneh." "Loh, kamu kok pucat gitu nduk? Kamu juga panas banget." "Iya Bu, aku gak enak badan." "Ya wes, ini minum obatnya dulu ya nduk." Kondisi April saat itu mulai sakit-sakitan. Dia sempat mengabari Dewi dan Vika kalau dia izin sakit. Namun setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian dia menghilang tanpa kabar. Sampai-sampai Dewi dan Vika pun tidak mengetahui kabar April. Kondisi April saat itu sangatlah rumit. Sudah dibawa berobat ke dokter dan diberikan obat-obat yang paling bagus, namun kondisi April semakin hari semakin parah. Sampai-sampai dia dibawa ke rumah saudaranya di Jepara untuk sekedar tirah. Iya, tirah dipercaya orang Jawa sebagai salah satu obat bagi orang yang sakit-sakitan maupun orang yang sakit karena gangguan gaib. Selama masa tirah, April sering sekali memimpikan kondisi saat dia masih bekerja di kafe. Namun, pada malam itu dia terbangun. "Ya Allah Gusti, aku sering sekali didatangi sosok itu. Apa maksudnya? Sosok itu selalu melambaikan tangan kepadaku, seolah dia mengajakku. Dia selalu datang dari arah lantai 2 itu. Aduh, sungguh menakutkan." Waktu itu menunjukkan jam 2 pagi. Ya, pada kondisi ini adalah kondisi mimpi yang sering menjadi sebuah pertanda atau seringkali menjadi sebuah kenyataan. Tiba-tiba, jendela April terdengar suara ketukan. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. April yang ketakutan namun juga penasaran mencoba membuka korden jendela itu. "Astagfirullahaladzim!" teriak April. Benar saja, ada sosok tanpa kepala berdiri di balik jendela kamar April. Sambil melambaikan tangan, sosok itu pun mulai menghilang. April pun berteriak ketakutan. Dia merasa dia sudah berteriak sekencang-kencangnya. Namun tak ada seorang pun yang bangun pada malam itu. Adik dan budenya serta ponakan yang tidur bersamanya
juga tidak terbangun dengan teriakan itu. Keesokan harinya, April bercerita kepada Pak D, Bude, ponakan, dan juga ibunya. Yang kebetulan, pagi itu sedang berkumpul di ruang tengah rumah itu. Betapa kagetnya Pak D April. Selama hampir 20 tahun menempati rumah itu, keluarga Pak D April belum pernah mengalami gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Pak D April berinisiatif untuk membawa April ke rumah kiai kenalan Pak D-nya. Benar saja. Wah, si genduk ini ada yang mengikuti, Bu. Ucap kiai itu kepada Ibu April. Dia mau jadikan genduk ini sebagai anak angkatnya. Loh, apa itu Pak Yai? Sahut Pak D April. Ini asalnya dari wilayah utara. Dia sosoknya nggak punya kepala. Kamu kerja di mana, Nduk? Di kafe, Pak Yai. Ucap April. Wes, kamu berhenti saja. Di situ tanahnya tanah sangar. Kasihan juga ya yang ngontrak ruko itu. Maksudnya Pak Yai? Ya, tanah itu adalah tanah bertumbal. Kamu mau dijadikan tumbal, Nduk. Tapi kamu itu ada yang ngikuti. Dia sosoknya wanita berkebaya hijau dengan selendang merah. Itu yang menjagamu, Nduk. Dan sejak kejadian itu, April memutuskan untuk keluar dari kafe itu. Namun sayangnya, dia resign tanpa memberikan kabar kepada kedua rekannya dan kepada pemilik kafe itu, Roy, Bowo, Pras, dan Adit. Ya, demikian Sobat Wengi cerita yang dikirim oleh Mbak April. Ternyata semuanya sudah terjawab ya, siapa sosok-sosok itu. Ini berkat dari cerita Mbak April. Ternyata nyambung ini. Dan kabar terakhir, Mbak April sudah memohon maaf kepada Roy, Bowo, Adi, dan Pras terkait menghilangnya April pada saat itu. Oke Sobat Wengi, terima kasih. Semoga sehat selalu. Bagi yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Bila ada tutur kata yang salah, saya Raden Mas, mohon maaf yang sebesar-besarnya.